Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robia Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen Kuantitatif dan teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Di sini ada Firna Firnanda, ada Noer Ayu Rahmawati, ada Cynthia Robiatul Usfa, dan ada Rido Arizal. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu landasan teori. Landasan teori ini sangat penting karena menjadi dasar atau kerangka berpikir kita dalam menyusun penelitian yang baik dan benar. Menurut Sugiono tahun 2017, landasan teori adalah kumpulan teori, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang dapat dijadikan dasar untuk membahas dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai dasar berpikir logis dalam menyusun hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel. Landasan teori juga diartikan sebagai bagian penting dalam penelitian yang memuat teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu kita menyelesaikan masalah penelitian yang sedang kita kaji. Nah, landasan teori juga disebut sebagai kerangka teori, dan hanya teori-teori yang relevan saja yang dimasukkan supaya bisa mencerminkan ide atau gagasan penelitian kita. Nah, terdapat 6 hal penting dalam menyusun landasan teori. Yang pertama, ketepatan atau adequacy, yaitu sesuai dengan topik penelitian. Yang kedua, kejelasan, yaitu mudah dipahami. Yang ketiga, empiris, berdasarkan fakta dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada relevansi atau berhubungan erat dengan variabel penelitian. Yang kelima, organisasi, yaitu tersusun dengan rapi. Yang keenam, meyakinkan atau mampu mendukung argumen atau hipotesis kita. Landasan teori juga berfungsi sebagai dasar atau pijakan ilmiah yang membantu peneliti dalam menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, melalui teori-teori yang dikaji, peneliti bisa memahami bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya, sehingga dapat merumuskan hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel secara logis. Dengan kata lain, landasan teori memberikan penjelasan ilmiah tentang mengapa dan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berkaitan. Nah, dalam penelitian, kita mengenal beberapa jenis variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independen, variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain, itu disebut independen. Nah, yang kedua ada variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Yang ketiga ada variabel intervening atau mediating, yaitu variabel yang menjembatani hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat ada variabel moderating, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Yang kelima yaitu variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Yang keenam variabel confounding, yaitu variabel pengganggu yang bisa menimbulkan bias jika tidak dikendalikan. Lalu dalam penelitian kuantitatif, teori digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara jelas dan terukur. Teori harus disusun dalam bentuk pernyataan atau hipotesis yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Biasanya menggunakan pola jika maka. Nah, selain itu, teori juga bisa disajikan dalam bentuk visual seperti diagram atau skema. Kerangka berpikir. Menurut Sugiono 2009, kerangka berpikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan untuk teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang identifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Menurutnya, suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar bisa menjelaskan secara teoritis dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antara variabel. Macam-macam kerangka berpikir. 1.
Kerangka teoritis, teori yang digunakan serta fenomena yang sedang teliti. Dengan demikian dapat memberikan gambaran pada peneliti dalam membuat kerangka pemikiran dengan dasar yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel. 2. Kerangka operasional, menjelaskan terkait variabel yang akan diangkat dalam melakukan penelitian berdasarkan dengan konsep umumnya sering digunakan, yaitu apakah ada hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Ketiga, kerangka konseptual merupakan suatu arahan, asumsi, atau gambaran terkait variabel yang akan diteliti, memiliki hasil sintesis dari proses berpikir secara edukatif maupun induktif dengan kemampuan kreatif atau inovatif diakhiri konsep atau ide. Cara membuat kerangka berpikir. 1. Membuat variabel yang akan diangkat dalam melakukan penelitian. Kemudian dapat dilihat juga terkait topik atau judul yang akan diangkat agar dapat menentukan variabel-variabel yang digunakan. 2. Mengumpulkan referensi. Semakin banyak referensi yang dikumpulkan dan relevan dengan penelitian, maka peneliti akan semakin banyak mendapatkan ide, gagasan, dan membuka perspektif atau sudut pandang yang lebih luas. Bentuk referensi bisa berupa jurnal penelitian-penelitian yang terkait. Ketiga, mendeskripsikan penelitian dengan bahasa yang baku, baik, dan benar. Teori yang sudah dikumpulkan sebagai referensi dapat membantu penelitian dalam mendeskripsikan penelitian dengan penggunaan bahasa yang ilmiah. 4. Membahas teori berdasarkan hasil penelitian dengan menganalisis secara mendalam terkait teori-teori dari berbagai referensi yang digunakan agar dapat ditarik garis besarnya. Analisis yang digunakan bisa dengan membandingkan teori satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa melakukan analisis komparatif terkait teori dari hasil penelitian. Kelima, membuat kesimpulan dengan bahasa yang jelas, singkat, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Dalam suatu penelitian ada juga kesimpulan sementara. Kesimpulan inilah yang nantinya diperlukan dalam pengujian. 6. Membuat kesimpulan sementara terkait hubungan antar variabel di mana nantinya akan dibuat suatu skema. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan awal dari peneliti ketika peneliti melakukan penelitian. Di dalam hipotesis mengandung variabel yang akan diteliti. Pernyataan hipotesis mengarahkan peneliti untuk menentukan desain penelitian, teknik pengambilan sampel, pengumpulan, dan metode analisis data. Pernyataan hipotesis harus dapat diuji pada variabel-variabel penelitian yang digunakan. Hipotesis penelitian juga dapat diartikan sebagai hasil dari suatu proses teoretik atau proses yang relevan, mendukung hipotesis penelitian sehingga diyakini bahwa hipotesis penelitian telah memiliki kebenaran teoretik. Namun demikian, kebenaran hipotesis masih harus diuji secara empirik dengan menggunakan data hasil penelitian. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya, yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang A. Berapa lama daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK? B. Seberapa semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri? Yang kedua, hipotesis deskriptif. Daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK sama dengan 6 jam per hari. Ini merupakan hipotesis nol, karena daya tahan berdiri karyawan lulusan SMK yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan yang ada pada populasi. Angka 6 jam per hari merupakan angka hasil pengamatan sementara. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan karyawan toko lulusan SMK tidak sama dengan 600 jam. Ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Yang ketiga, hipotesis statistik, atau hanya ada bilangan berdasarkan data sampel. Keterangannya, hipotesis 0, pi sama dengan 6 jam per hari. Hipotesis alternatifnya, pi tidak sama dengan 6 jam per hari. Pi adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir melalui sampel.
Untuk rumusan masalah nomor 2, hipotesis nolnya bisa berbentuk demikian. A. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. B. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Ini berarti lebih besar atau sama dengan yang C. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri paling banyak 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Sama dengan paling banyak itu berarti lebih kecil atau sama dengan. Dalam kenyataan hipotesis yang diajukan salah satu saja dan hipotesis mana yang dipilih tergantung pada teori dan pengamatan pendahuluan yang dilakukan pada objek hipotesis alternatifnya masing-masing adalah A. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri tidak sama dengan 75%. B. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri kurang dari 75%. Yang C. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri lebih besar dari 75%. B. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda. Atau keadaan ini terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh, yang pertama rumusan masalah komparatif. Bagaimana prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X bila dibandingkan dengan perguruan tinggi Y? Yang kedua, hipotesis komparatif. Berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut, dapat dikemukakan 3 hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Hipotesis nol, yang pertama, nol tidak terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X dengan perguruan tinggi Y, atau terdapat persamaan prestasi belajar antara mahasiswa perguruan tinggi X dan Y. Yang kedua, H0, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar atau sama dengan 2 perguruan tinggi Y. Yang ketiga, H0, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil atau sama dengan perguruan tinggi Y. Kemudian hipotesis alternatif. HA yang pertama, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar atau lebih kecil dari perguruan tinggi Y. Yang kedua, HA sama dengan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil daripada perguruan tinggi Y. Yang ketiga, HA prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar daripada 2 perguruan tinggi Y. Kemudian, hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut. Contohnya, yang pertama, H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, H0 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. HA sama dengan mu1 lebih kecil dari mu2. Yang ketiga, HA sama dengan mu1 lebih kecil atau sama dengan dari mu2. H0 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Dengan mu1 di sini rata-rata populasi produktivitas karyawan PTX dan mu2-nya rata-rata atau populasi produktivitas karyawan PTY. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. 1. Rumusan masalah asosiatif adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah. Yang kedua, hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepada kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah. 3. Hipotesis statistik. HO P sama dengan 0. Min 0 berarti tidak ada hubungan. HA P sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Berarti lebih besar atau kurang dari 0. Berarti ada hubungan. P sama dengan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Ciri-ciri hipotesis. 1. Hasil dari proses teoretik dan komparasi fakta yang handal dan secara dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Merupakan pernyataan tentang karakteristik populasi.
Jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang masih perlu diuji. 3. Kebenarannya. Dengan menggunakan data empirik yang diperoleh dari sampel penelitian. 4. Hipotesis harus menyatukan hubungan positif atau hubungan negatif, atau menyatakan perbedaan, berbeda, lebih kecil, lebih besar. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji. Dan yang keenam, hipotesis harus spesifik dan sederhana. Teknik perumusan hipotesis secara statistika. Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang karakteristik populasi yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian. Pernyataan tersebut merupakan hasil dari penelaahan teoritik atau melalui proses rasional atau proses teoretik, baik menggunakan penalaran deduktif maupun menggunakan penalaran induktif. Namun demikian, kebenaran suatu hipotesis masih harus diuji dengan menggunakan data empirik yang diperoleh dari sampel pengujian hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik statistika. Kesimpulan, dalam sebuah penelitian, teori landasan berperan sebagai dasar konseptual yang menjelaskan fenomena yang diteliti, serta menjadi acuan dalam menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah alur logis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti, yang disusun berdasarkan teori-teori yang relevan. Dari kerangka berpikir inilah, peneliti merumuskan hipotesis, yaitu dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi pondasi penting untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan ilmiah. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.